Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri, BP 180107101. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal beserta jawaban yang berkaitan dengan nilai saham. Soal yang pertama, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1.600.000 lembar dengan nilai nominal Rp7.000 per lembar. Pada tanggal 20 Januari 2017, perusahaan mengeluarkan sebanyak 900.000 lembar saham biasa dengan harga Rp9.000 per lembarnya. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp6.300.000.000. Perhitungannya yaitu 900.000 lembar dikali Rp7.000 per lembar. Perhitungannya sebagaimana berikut. Modal saham biasa yaitu 900.000 lembar dikali Rp7.000 dan mendapatkan hasil Rp6.300.000.000. Kemudian aigo saham biasa yaitu 900.000 lembar dikali 2.000 per lembar. 2.000 per lembar ini didapat dari selisih antara harga saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dapat itu hasilnya Rp1.800.000.000. Jadi total kas yang diterima oleh perusahaan yaitu sebesar Rp8.100.000.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 200.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp18.000 per lembarnya. Jadi nilai total saham treasury itu yaitu 200.000 lembar dikali Rp18.000 mendapatkan total sebesar Rp3.600.000.000. Pada tanggal 2 Desember 2017, sebanyak 80.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp20.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.600.000.000. Itu didapat dari total 80.000 lembar dikali dengan Rp20.000 per lembarnya. Cara perhitungannya, modal saham treasury Rp1.600.000.000. Aigo saham treasury 80.000 lembar dikali 2.000 per lembarnya. 2.000 itu selisih dari saham harga pasar yaitu Rp18.000 dan harga yang dijual kembali oleh perusahaan yaitu Rp20.000, maka dapat hasil 2.000. Jadi totalnya Rp160 juta. Jadi total kas yang diterima oleh perusahaan itu sebesar Rp1.760.000.000. Pada tanggal neraca yaitu 31 Desember 2017, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 120.000 lembar. 200.000 lembar pada tanggal 10 Oktober dan dijual 80.000 lembar pada tanggal 2 Desember 2017. Jadi sisanya yaitu 120.000 lembar. Nilai saham treasury ini adalah 2 miliar rupiah, yaitu didapat dari 3.600.000.000 rupiah dikurang dengan 1.600.000.000 rupiah. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk akhir 2017 adalah sebesar 700 juta rupiah. Maka, penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham biasa, modal di sektor yaitu tidak ada, modal saham
saham biasa nominalnya 7.000 per lembar, diotorisasi sebanyak 1.600.000 lembar. 900.000 lembar dikeluarkan dengan harga 9.000 per lembarnya, dan total saham yang beredar 780. Sehingga jumlahnya yaitu 6.300.000.000 rupiah. Tambahan modal di sektor agio saham biasa yaitu 0, agio saham treasury yaitu 1.800.000.000 rupiah. Total tambahan modal di sektor yaitu 160 juta rupiah. Mendapatkan hasil yaitu 1.960 juta rupiah. Total modal di sektor yaitu tambahan antara modal saham dengan total tambahan modal di sektor, sehingga mendapatkan hasil sebesar 8.260 juta rupiah. Laba ditahan yaitu sebesar 700 juta rupiah. Total modal di sektor dan laba ditahan yaitu 8.960 juta rupiah. Dikurangi saham treasury yang sisa yaitu 120.000 lembar, mendapatkan hasil 2.160 juta rupiah. Ini didapatkan dari 120.000 lembar dikali dengan harga pasar saham treasury yaitu 18.000 rupiah per lembarnya. Jadi total ekuitasnya sebesar 6.800.000 juta rupiah. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini berkaitan dengan soal yang pertama yaitu jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 20 Januari dijual sebanyak 900.000 lembar. Tanggal 10 Oktober membeli balik saham sebanyak 200.000 lembar. Jumlah saham yang beredar sebanyak 700.000 lembar. Tanggal 2 Desember dijual kembali sebanyak 80.000 lembar. Jadi total saham yang beredar akhir tahun itu 780.000 lembar. Nilai total ekuitas pada akhir tahun yaitu sebesar 6.800.000 juta rupiah. Karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas atau jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar 8.718 rupiah. Itu didapat dari 6.800.000 juta rupiah dibagi dengan 780 lembar saham yang beredar pada akhir tahun. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sama seperti soal yang pertama, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham berperen. Pada tahun 2017, sebanyak 150.000 lembar saham berperen dengan nilai nominalnya sebesar 15.000 rupiah. Dan dividen dibayar kumulatif sebesar 6% telah diotorisasi. Sebanyak 85.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar 20.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 1.275 juta rupiah. Itu didapat 85.000 lembar dikali sebesar nilai nominal yaitu 15.000 rupiah. Perhitungannya, modal saham preferen 1.275 juta rupiah, aigo saham preferen yaitu 85.000 lembar dikali 5.000 rupiah, selisih antara nilai nominal saham dengan nilai jualnya, mendapatkan hasil 425 juta rupiah. Total kas yang diterima oleh perusahaan yaitu 1.700.000 juta rupiah. Berikut penyajian ekuitas untuk saham preferen dan saham biasa. Ekuitas pemegang saham modal di sektor modal saham 5% saham preferen, nominal 15.000 kumulatif, 150.000 diotorisasi dan 85.000 lembar dikeluarkan dan beredar. Maka totalnya 1.275 juta. Saham biasa nominalnya 7.000 rupiah per lembar,
diotorisasi sebanyak 1.600.000 lembar. 900.000 lembar dikeluarkan dengan harga Rp9.000 dan 780.000 lembar beredar. Jadi totalnya yaitu Rp6.300.000.000. Total modal saham yaitu Rp7.575.000.000. Tambahan modal resetor diantaranya yaitu Aigo saham preferen Rp425 juta, Aigo saham biasa Rp1.800.000.000, Aigo saham treasury yaitu Rp160 juta. Jadi total tambahan modal resetor sebesar Rp2.385 juta. Total modal resetor sebesar Rp9.960 juta. Laba ditahan sebesar Rp700 juta. Total modal resetor dan laba ditahan yaitu sebesar Rp10.660 juta dikurangi saham treasury 120 lembar sebesar Rp2.160 juta. Jadi total ekuitasnya yaitu Rp8.500 juta. Soal yang keempat, misalnya lamanya dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Perhitungannya sebagai berikut. Nilai nominal saham preferen 85.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan Rp15.000 mendapatkan total yaitu Rp1.275.000.000. Dividen saham preferen yaitu 85.000 lembar dikali 6% dikali Rp15.000 mendapatkan total Rp76.500.000. Jadi total ekuitas saham preferen yaitu Rp1.351.500.000. Selanjutnya, nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp9.164 per lembarnya. Itu didapat dari Rp8.500.000.000 dikurangi Rp1.351.500.000 dibagi dengan 780.000 lembar saham biasa yang beredar. Soal yang kelima, jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya, bukannya menggunakan nilai nominal. Misalnya, tebusnya adalah sebesar Rp14.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Perhitungannya sebagai berikut. Nilai tebus saham preferen yaitu 85.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan Rp14.000 mendapatkan total Rp1.190.000.000. Dividen per tahunnya yaitu 85.000 dikali 6% dikali Rp15.000 mendapatkan Rp76.500.000. Jadi total ekuitas saham preferen yaitu Rp1.266.500.000. Maka nilai buku saham biasa adalah Rp9.273 per lembarnya. Itu didapat dari Rp8.500.000.000 dikurangi Rp1.266.500.000 dibagi 780.000 lembar saham yang beredar. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.